Pernah kepikiran nggak? Apa sih yang benar-benar bedain orang sukses sama kita? Nah, hari ini kita bakal bongkar mindset kuncinya. Kenapa ya orang-orang paling sukses di dunia itu kayaknya nggak ada takut-takutnya sama yang namanya gagal? Yuk, kita langsung bahas. Nah, ini dia nih pesannya. Ini tuh bukan soal pinter-pinteran atau IQ tinggi. Beda utamanya itu ada di cara kita ngelihat rasa takut dan kegagalan. Kebanyakan dari kita kan mati-matian ngehindarin itu, ya kan? Tapi orang sukses justru sebaliknya. Mereka nggak lari, malah mereka pakai itu. Oke, ini nih yang jadi intinya. Ternyata ada dua cara yang beda banget buat ngelihat sebuah kegagalan. Dan ini bukan cuma beda tipis ya, tapi bener-bener kayak dua dunia yang berbeda. Coba deh, perhatiin bedanya kata-katanya. Kalau bilang aku gagal, itu kayak vonis kan? Seolah-olah kegagalan itu jadi diri kamu, udah final. Tapi coba bandingin sama cara ini belum berhasil. Nah, ini cuma observasi. Kalimat ini misahin hasil dari identitas kamu. Jadi masalahnya bukan di kamu, tapi di caranya. Yang satu itu jalan buntu, yang satu lagi itu cuma data. Nah, dari ide cara ini belum berhasil tadi, kita masuk ke pilar pertama dari mindset yang keren ini, yaitu ngelihat kegagalan itu sebagai data. Dan ini pondasinya. Jadi, intinya gini, waktu kau bisa misahin hasil dari harga diri kamu, fungsi kegagalan itu jadi berubah total. Udah bukan lagi jadi sumber malu, tapi malah jadi alat yang super berharga. Gagal itu jadi data mentah yang ngasih tahu kamu apa yang nggak works, biar kamu makin dekat ke cara yang beneran berhasil. Coba deh ubah cara pandangnya, hasilnya pasti bakal ikut berubah. Oke, lanjut ke pilar kedua. Nah, ini penting banget ya. Ini bukan soal nekat-nekatan, tapi tentang strategi cerdas buat ngatur resiko. Jadi gini, orang sukses itu bukan penjudi loh. Sebelum mereka ambil langkah besar, mereka udah ngitung dulu. Mereka tanya ke diri sendiri, oke, seburuk-buruknya, berapa sih kerugian maksimal yang sanggup gue tanggung? Nah, karena mereka udah tahu batasnya dari awal, mereka jadi bisa maju dengan pede. Skenario terburuknya udah diterima, jadi kalaupun gagal, ya nggak bakal hancur lebur. Ini kayak jaring pengaman mental gitulah. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga. Ini yang nyambungin antara gagal sama cepatnya jadi sukses. Awalnya mungkin kedengaran aneh, tapi coba deh pikirin, ini logis banget. Coba bayangin, sukses itu seringkali kayak proses eliminasi. Makin cepat kamu gagal dalam skala kecil, makin cepat juga kamu belajar. Kamu jadi bisa cepet-cepet nyoret cara-cara yang nggak efektif dan akhirnya nemu satu cara yang jitu. Makanya kan kelihatannya mereka itu suksesnya cepet banget. Padahal di balik itu ada banyak kegagalan-kegagalan kecil yang mereka lakuin dengan super cepat. Oke, sekarang kenapa sih mindset ini jadi makin penting di zaman sekarang? Terutama di era digital kayak sekarang ini. Coba deh pikirin, bikin konten, nggak ada yang suka. Gampang, tinggal hapus. Bikin bisnis online, modelnya nggak jalan, bisa langsung diubah. Di dunia digital, hampir semuanya itu bisa diutak-atik lagi. Jadi, biaya buat nyoba hal baru itu sekarang murah banget. Nah, ini dia siklusnya di zaman sekarang. Kamu coba sesuatu, lihat hasilnya, ubah dikit, terus ulangin lagi. Tapi setiap putaran itu jadi makin cepat dan makin pinter. Ini tuh kayak mesin pertumbuhan. Dan bahan bakarnya? Ya keberanian buat coba-coba. Jadi ini kesimpulan paling pentingnya. Ketika biaya buat mencoba itu murah banget, yang paling mahal sekarang itu justru nggak ngapa-ngapain. Rasa ragu dan takut buat mulai, itulah kerugian yang sebenarnya. Bukan pas kamu nyoba terus gagal. Oke, setelah kita bahas semua tadi, sekarang giliran kamu. Coba kita ambil waktu sebentar buat nanya ke diri sendiri. Ini pertanyaan penting. Coba jujur sama diri sendiri. Apa sih yang selama ini kamu tunda-tunda cuma karena takut gagal? Mungkin itu proyek, ide bisnis, atau bahkan percakapan penting. Apa yang nahan kamu? Sering banget kan jawabannya yaitu kita takut sama kegagalan yang bahkan belum kejadian. Jadi langkah pertamanya apa? Yuk bikin komitmen buat diri sendiri. Hari ini juga. Coba tulis di kolom komentar, aku berani gagal dan belajar. Bukan cuma sebagai slogan ya, tapi sebagai janji ke diri sendiri buat mulai bergerak. Ingat, kegagalan paling besar itu ya karena nggak pernah nyoba sama sekali.